Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Islaul Umayyah, NIM 39 dari kelompok Neurologi 5A yang membahas materi mengenai sistem saraf, belajar, dan siklus biokognitif. Langsung saja kita menuju pembahasan submateri yang pertama, yaitu mengenai pengertian belajar. Jadi di sini belajar menurut Gagni merupakan suatu jenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Nah, perubahan yang terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Jadi, dari pendapat ahli tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa belajar ini merupakan suatu akibat dari stimulus dan respon yang menghasilkan perubahan tingkah laku, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Jadi, perubahan yang terjadi di sini tidak hanya mengenai penambahan pengetahuan seseorang saja, dan sifat perubahan yang terjadi relatif permanen, yang artinya tidak akan suatu individu itu kembali kepada keadaan semula di mana dia belum memperoleh atau mengalami belajar. Lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang proses belajar otak atau aktif. Proses belajar otak atau aktif merupakan kegiatan merespon suatu materi melalui modalitas indera, kemudian diproses menjadi daya ingat yang menetap, kemudian seseorang memunculkannya kembali dalam bentuk yang sama atau bentuk lain, yaitu dalam bentuk kreativitas. Nah, diharapkan dapat merubah perilaku seseorang. Seseorang dianggap telah belajar ketika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, menurut teori ini, belajar yang penting itu merupakan input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan oleh guru kepada pelajar, baik itu pemberian materi, pengalaman yang diperoleh oleh pelajar dalam melakukan belajar. Sedangkan respon yaitu berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, saya Francisca Octavia, NIM 33 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Yang pertama itu faktor dari paparan stimulasi motorik dan sensorik. Pada usia kandungan, anak hendaknya diberikan lagu-lagu untuk memperbanyak kosakata anak. Untuk kemampuan motorik kasar bayi, maka diciptakan permainan yang menarik yang bisa menyita perhatiannya. Yang kedua, obat psikoaktif. Ketergantungan pada Tiga adalah faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar. Di antaranya yang pertama adalah teman. Nah, di sini teman itu tuh berkaitan dengan apakah teman-teman dalam lingkungan si anak itu dapat mempengaruhi si anak untuk lebih giat belajar atau tidak, atau dapat membantu dalam kelancaran proses belajar atau tidak. Nah, yang kedua ada nutrisi. Ini kaitannya yaitu nutrisi dalam tubuh si anak itu dapat membantu aktivitas si anak atau tidak. Nah, khususnya itu dalam hal aktivitas belajar. Yang ketiga ada gen. Dari yang keempat ada sifat dan temperamen. Ini tuh berkaitan dengan sifat si anak dalam belajar. Nah, sifat si anak dalam belajar itu bisa dipengaruhi oleh kondisi, oleh perasaan senang atau sedih si anak tadi. Nah, yang kelima ada pengalaman. Nah, ini tuh kaitannya dengan pengalaman si anak dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman lampau yang dapat mempengaruhi proses belajar si anak. Apakah pengalaman itu bisa dapat menjadi pelajaran si anak atau tidak. Nah, selanjutnya ada pra pembelajaran. Ini kaitannya dengan kesiapan belajar si anak sebelum belajar si anak. Nah, ini berkaitan dengan bisa juga kondisi fisik anak, kondisi kesehatan anak, dan peralatan belajar. Nah, yang terakhir adalah disfungsi otak. Ini berkaitan dengan kondisi pada otak si anak. Apakah disfungsi otak ini dapat mempengaruhi kondisi baik dari segi fisik, mental, kelainan yang menyebabkan terhambatnya proses belajar. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme kerja otak pada saat belajar. Pada saat belajar, stimulus-stimulus yang kita terima akan
diterima oleh indera-indera yang ada di tubuh kita. Kemudian di indera akan diteruskan ke otak. Nah, di otak ini akan diolah menjadi memori. Memori di sini ada dua jenis. Yang pertama memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang ini diterima karena otak merasa bahwa stimulus ini penting, kemudian dijadikan sebagai memori jangka panjang. Nah, memori jangka pendek ini kebalikannya, ketika stimulus yang diterima ini dianggap sebagai stimulus yang kurang begitu penting, maka otak akan menyimpannya sebagai memori jangka pendek. Kemudian bagian-bagian otak yang berperan pada saat proses belajar. Ada 4 bagian utama. Yang pertama adalah lobus parietal. Lobus parietal ini berperan sebagai pengolah sensori dan bahasa. Yang kedua, lobus occipital. Lobus occipital ini berperan pada saat proses penglihatan. Yang ketiga, lobus frontal. Lobus frontal berperan menyelesaikan masalah-masalah dan tindakan yang disengaja. Dan yang keempat, itu lobus temporal. Lobus temporal ini berperan sebagai pengolah memori pendengaran dan pemahaman bahasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, perubahan di otak pada saat belajar. Yang pertama, perubahan sensitisasi dan plastisitas sinaps melalui proses classical conditioning. Nah, maksudnya di sini itu melalui proses classical conditioning atau pembiasaan dengan latihan-latihan. Misalnya contoh, pada saat kita belajar bermain bulu tangkis, saat kita selalu berlatih, maka tubuh kita akan lebih sensitif dan lebih plastis saat bermain selanjutnya. Yang kedua, ada perubahan anatomi dan biokimia pada sinaps. Nah, karena latihan itu tadi membuat tubuh kita lebih sigap saat ada bola kok datang. Jadi sinaps-sinapsnya ini udah sensitif. Sinaps penglihatan sensitif saat ada kok datang, itu tubuh akan merespon dengan menolak. Yang ketiga, belajar mengasosiasi. Saat ada memori yang udah ada di otak, maka otak akan belajar mengasosiasikan. Seperti saat ada ini udah sensitif, sinaps penglihatan sensitif saat ada kok datang, itu tubuh akan merespon dengan menolak. Yang ketiga, belajar mengasosiasi. Nah, yang terakhir adalah belajar mengasosiasi. Jadi kita bisa menghubungkan antara pengalaman yang sudah kita dapat sebelumnya dengan pengalaman-pengalaman baru atau yang masalah yang baru kita terima untuk menyelesaikan masalah lebih baik lagi. Siklus biokognitif. Layaknya sebuah mesin, otak kita juga mempunyai ritme atau jam kerjanya. Banyak respon terhadap lingkungan sekitar yang terjadi pada manusia, seperti perubahan suasana hati, tingkat konsentrasi, daya tahan kerja, kreativitas, dan sebagainya, terjadi dalam suatu siklus yang disebut sebagai siklus biokognitif. Selain itu, siklus ini juga mempengaruhi memori, tingkat kecerdasan, imunitas, waktu reaksi, dan sebagainya. Siklus biokognitif ini sendiri mempengaruhi kerja otak kita. Sehingga, dengan memperhatikan siklus ini, kita mengetahui kapan waktu otak mencapai tingkat keefektifannya, sehingga kita dapat memahami waktu yang tepat untuk pembelajaran untuk mencapai performa yang optimal. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian yang menceritakan seorang dosen yang menghasilkan banyak sekali karya dan merupakan orang puncak di bidangnya, beliau memilih bekerja pada jam 2 pagi sampai dengan pagi hari. Setelah itu baru istirahat
kemudian baru mengajar. Cara ini membuat dosen ini efektif untuk menjalankan tugas dan menghasilkan karya. Salah satu contoh siklus alami ini dapat kita lihat pada siklus menstruasi wanita. Pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kimura menunjukkan bahwa perempuan belajar lebih baik dalam masa 2 pekan setelah menstruasi. Karena wanita pada saat tingkat estrogen tinggi diperkirakan mengalami kesiagaan otak yang lebih baik, sehingga dapat memudahkan bagi wanita untuk belajar. Saya Nivia Adha, NIM 35. Saya akan menjelaskan tentang jam kerja otak secara optimal. Nah, ternyata otak punya jam kerja optimal loh. Dikutip dari Health MSN, ada 8 waktu tertentu di mana seseorang dapat melakukan tugas-tugas secara brilian. Nah, yang pertama, jam 7 sampai 9 pagi adalah waktu terbaik untuk meningkatkan semangat dan gairah. Karena menurut Profesor Ilya dari Universitas Rockefeller, hormon oksitosin atau hormon cinta itu berada pada level tertinggi setelah bangun tidur. Kemudian jam 9 sampai jam 11 siang adalah waktu terbaik untuk melakukan kreativitas atau melakukan tugas-tugas yang memerlukan analisa atau konsentrasi yang tinggi. Nah, di sini karena hormon kortisol atau hormon stres itu berada pada kadar yang cukup, sehingga ini adalah waktu yang prima untuk belajar. Kemudian jam 11 sampai jam 2 siang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang sulit dan keras, karena pada saat ini hormon melatonin itu mengalami penurunan yang tajam. Hormon melatonin adalah hormon tidur. Kemudian jam 2 sampai jam 3 siang adalah waktu yang tepat untuk beristirahat siang, karena pada saat ini tubuh sedang mencerna makanan siang, sehingga asupan darah dalam otak mengalami penurunan atau sedikit, sehingga menimbulkan rasa kantuk. Kemudian jam 3 sampai jam 6 sore, menurut Paul, seorang neuropsikolog klinis, otak mengalami kelelahan yang teramat sangat. Nah, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan kerja-kerja kolaborasi atau santai seperti. Kemudian jam 6 sampai jam 8 malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan tugas-tugas pribadi atau me time, karena pada saat ini hormon melatonin masih rendah. Kemudian jam 8 sampai jam 10 malam ini adalah waktu yang terbaik untuk bersantai, karena pada saat ini hormon melatonin meningkat secara cepat atau hormon tidur meningkat secara cepat, sehingga ini memicu rasa kantuk. Kemudian kadar serotonin pada bagian neurotransmitter yang berhubungan dengan semangat itu memudar. Kemudian menurut Profesor Rubin Naiman dari Universitas Arizona, yaitu beliau seorang spesialis masalah tidur, itu mengatakan bahwa 80% serotonin itu dipicu atau dirangsang oleh paparan sinar matahari, sehingga pada malam hari hormon serotonin ini mengalami penurunan, sehingga ini waktu yang terbaik untuk bersantai-santai saja. Nah, kemudian jam 10 malam ke atas ini adalah waktu terbaik untuk istirahat dan menunda segala kegiatan, yaitu waktu terbaik yaitu tidur selama 7-8 jam untuk menyiapkan energi pada keesokan harinya. Nah, pengaturan cahaya juga bagus untuk membantu otak beristirahat. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih, bila ada salahnya mohon maaf.